teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di YouTube Bimbel Chief bersama Miss Evelyn. Di video kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan menjelaskan dulu apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Nah, pada tumbuhan, perkembangbiakan itu dibedakan menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, di video kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu melibatkan tumbuhan berbunga. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai perkembangbiakan generatif, kita pelajari dulu bagian-bagian bunga ya teman-teman. Jadi inilah gambar dari bagian-bagian bunga. Nah, untuk gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu merupakan mahkota bunga. Jadi yang ini ya teman-teman. Nah, apa fungsinya? Mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan sebagainya untuk membantu nantinya proses penyerbukan. Kemudian untuk melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja, yaitu organ reproduksi kepala benang sari dan putik. Lanjutnya yang kedua, yang ini disebut kepala sari. Fungsinya yaitu untuk menyimpan serbuk sari. Nah, di bawah kepala sari ini yang berbentuk seperti batang itu disebut tangkai sari. Tangkai sari itu membantu proses produksi. Jadi gabungan dari kepala sari dan tangkai sari itu disebut dengan benang sari dan merupakan kelamin jantan bagi bunga. Selanjutnya yang keempat yaitu kepala putik. Yang ini ya teman-teman. Nah, kepala putik itu merupakan bagian pucuk yang berada di ujung putik. Nah, putik ini merupakan organ reproduksi bagi bunga betina. Selanjutnya yaitu di bawah kepala putik, yang ini merupakan tangkai dari putik. Tangkai putik merupakan bagian dari putiknya membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Selanjutnya yang nomor 6 ini merupakan bakal buah. Bakal buah merupakan bagian putik yang menyimpan sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi dari proses perkembangbiakan generatif itu terdapat proses pembuahan. Nantinya proses pembuahan ini akan terjadi di sini di bagian dasar putik, yaitu di bakal buah. Selanjutnya yaitu tangkai bunga, yaitu yang nomor 7, yang ini ya teman-teman. Nah, fungsinya tangkai bunga itu sebagai penyokong dari cabang bunga dan penghubung antara kepala bunga dengan rantingnya. Yang kedelapan yaitu dasar dari bunga. Nah, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian yang terakhir yang berbentuk seperti daun ini teman-teman, ini merupakan kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu fungsinya menjaga dan melindungi mahkota bunga dari kerusakan luar, kemudian juga membantu proses fotosintesis dan memproteksi kuncup bunga dari serangga. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai bagian-bagian bunga, kita bisa masuk ke proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tadi masih ingat kan ya Miss bilang bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu melibatkan dua proses. Yang pertama ada proses penyerbukan. Nah, apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Selanjutnya setelah proses penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Proses pembuahan adalah proses melebur atau menyatunya sel kelamin jantan yaitu serbuk sari dan sel kelamin betina pada dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan yang nantinya akan menjadi calon bakal tumbuhan baru. Nah, untuk prosesnya kita lihat ke slide selanjutnya. Jadi inilah kurang lebih gambar dari proses penyerbukan dan pembuahan. Miss akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman. Jadi yang pertama, serbuk-serbuk sari yang akan di bedang sari ini akan dibawa oleh serangga penyerbuk atau bisa juga melalui angin ya teman-teman.
Nah, nantinya serbuk-serbuk sari yang terdapat di kepala sari ini akan dibawa oleh serangga penyerbuk atau angin, dan serbuk-serbuk sari ini akan jatuh tepat di kepala putik. Nah, inilah yang disebut proses penyerbukan. Jadi proses jatuhnya serbuk sari tepat di atas kepala putik yang ini, teman-teman. Oke, setelah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, maka serbuk sarinya perlahan akan masuk hingga ke dasar putik. Nah, disinilah dimulai dari proses pembuahan. Proses pembuahan terjadi di dasar putik. Proses pembuahan ini merupakan peristiwa melebur atau menyatunya serbuk sari dengan bakal buah yang ada di dasar putik. Setelah proses bertemu atau menyatunya serbuk sari dan bakal buah akan menghasilkan calon tumbuhan baru dalam berbentuk biji. Jadi inilah proses penyerbukan dan pembuahan secara generatif pada tumbuhan. Nah, supaya teman-teman lebih memahami lagi mengenai materi ini, Miss akan memberikan latihan soal. Sebutkan bagian bunga yang ditunjukkan oleh gambar ini nih, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk jawaban dari soal ini, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa dikumpulkan saat pertemuan les nanti. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan mengenai materi ini, teman-teman bisa tanyakan saat di kelas nanti. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau kalian suka boleh di like dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.